Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Amma ba'du. Konten kali ini mungkin akan sedikit berbeda ya, atau bahkan jauh berbeda dengan konten saya sebelumnya dalam konteks bukan temanya ya. Kalau temanya sama saja, ini mengenai dinastinya Joko Widodo. Tapi dalam pengertian orang-orang yang akan saya reaksi di sini, yaitu ada Trestan, kalau tidak salah itu ya, ini Trestan nih. Kemudian ada Felix Xiao, kemudian ada Guru Gembul. Nah, untuk Trestan sendiri saya tidak pernah mereaksinya ya. Karena bukan karena satu dan lain hal sih, karena memang belum pernah muncul saja, tapi kemarin muncul tiba-tiba tuh channelnya. Tapi mengenai Guru Gembul dan Felix Xiao ini saya beberapa kali mereaksinya. Untuk Guru Gembul itu kritikan semua, untuk Felix Xiao itu ada yang kritikan, ada yang pujian. Nah, cuman dalam hal ini begitu ya, saya mau melepaskan dulu kritikan saya terhadap Guru Gembul dalam hal pengetahuan agamanya. Karena Guru Gembul itu kalau berbicara tentang pengetahuan agama itu acak-acakan. Kalau Felix Xiao tatkala berbicara tentang agama itu ada yang harus difilter, ada yang benar, ada yang salah. Nah, tetapi itu saya kesampingkan ya. Jadi untuk para penonton yang terbiasa kalau tidak suka dengan satu orang itu, tidak suka semua sisinya, saya ingin Anda coba berpikir luas dulu. Buka pikiran dulu dalam pengertian bahwa tatkala seseorang itu salah, itu tidak melulu semuanya salah, enggak. Ya, bahkan kalau Jokowi mengatakan 1 tambah 1 sama dengan 2, ya itu meskipun Jokowi yang ngomong itu benar. Dan inilah kita di dalam mantik, di dalam falsafah itu diberikan pendidikan untuk melihat orang itu secara objektif dari apa yang dibicarakannya saja, tidak melihat subjektif orangnya begitu. Nah, ini yang harus diperhatikan. Baik ya, tanpa lama-lama ini kita akan langsung dive in, masuk ke dalam perbincangan ini. Karena ini menarik. Kenapa menarik? Karena membicarakan wakil presiden yang sedang menjabat saat ini, yaitu siapa? Gibran ya, bukan lain dan bukan dan tidak lain dan tidak bukan begitu. Nah, apa yang akan dibicarakan? Kita saksikan. Yang menarik mau saya highlight dulu, Gibran ini dia dikritik oleh semua kalangan. Ya, saya katakan demikian saja ya, yang ngerti mantik tahu apa maksudnya. Baik, kita saksikan saja. Pak Ustadz, kalau saya lihat dari kontennya seperti Anda sangat suka sekali dengan Gibran ya. Aku membaca banyak sekali karya-karyanya dan aku juga bukan hal Gibran, bukan Gibran yang itu. Bukan, ini bukan hal yang mana nih, yang mana? Gibran yang ini. Oh ya, tolong lebih spesifik sebagai jubir. Iya, Gibran, Raka Buming. Iya, Raka. Anak daripada Pak Jokowi. Benar. Putra terbaik negeri, wakil presiden penuh masa depan ya. Iya. Dan perwakilan dari generasi muda masa depan. Real For real. Real anak muda, real. Bukan boomer sok-sokan muda. Iya. Yang lebih muda dari saya. Yang Anda maksud siapa? Boomer yang kayak anak muda itu? Banyak. Misalnya Pak Prabowo Subianto. Enggak ada. Saya Bukan boomer Pak Prabowo itu, Gurgem. Bukan boomer. langsung presidennya. Oh, jangan. Anda kan teman saya. Oh iya. Saya di sini posisinya jadi teman ya. Jadi gak enak ya saya. Saya kok merasakan banyak aura-aura sinisme ya, dan aura-aura satir di sini. Dan kalau ke sana Seru nih. hilafan waduh. Iya. Berarti HTI. Gubernurnya bukan presiden. Siapa berarti? Bukan, ya maksudnya kementerian-kementerian yang sering sok-sok mengkomunikasikan hal dengan Gaya anak muda. tapi malah jadi cerings gitu. Iya, betul. Karena beberapa kementerian tuh bikin podcast. Benar. Gitu. Anggarannya gede. Flash ada. Dan sekarang bikin banyak kan sekarang yang konten-konten kreator yang berafiliasi dengan pemerintah itu kan. Iya, ada berapa kemarin tuh? Iya, kemarin Pak Kodari itu tadi pagi. Iya. Tapi udah ada yang banyak nyangkal. Iya, Pasti tadi ngangkal dong. kemarin ngomongin uang bilang kok saya dicatut padahal saya enggak dibayar aja enggak berhubungannya enggak. Nah, ini, jadi saya bertanya-tanya ini Pak Kodari atau ngomongin uang yang bohong nih. Ya saya lihat tuh daftarnya ya. Tapi tenang, nggak ada channel saya. Tadi aku lihat kayak. Nggak ada. Enggak, justru yang enggak ada tuh yang bahaya tuh. Lah Anda kan satu pihak. Iya. Aduh, saya kesal. Saya ada di sini.
Oke, Pak Ustadz, saya mau minta pendapat dulu. Oke. Gibran di mata Anda deh. Ya, Secara orang dan kinerja boleh. ya, terus terang aku tuh baru pertama kali nyebut nama secara out loud itu Oke. adalah Gibran. Jadi Mas Gibran harus merasa sangat berbangga ketika aku nyebut nama karena sebelum Gibran itu tidak ada orang yang aku sebut namanya secara out loud. Oke. Artinya kan dia sangat spesial ya bagi aku. Nah, Jadi Felix Siap itu termasuk orang yang kalau mau membahas seseorang itu lebih memilih untuk membahasakan secara umum ya, tidak menyebutkan nama. Beda sama saya, kalau saya menyebutin orang langsung aja begitu ya, biar straight to the point. itu kenapa? Karena waktu itu aku sangat terganggu dengan keputusan MK pada saat itu. Sama. Oke. Nah, keputusan MK yang waktu itu meluluskan batas umur, Ya. gitu kan ya. Nah, bagiku itu adalah sebuah hal yang, menurutku ya. Hal yang paling komedi, puncak komedi daripada Indonesia tuh itu. Ya. Nah, aku tuh kayak nggak tahan banget tuh nggak ngomong gitu kan ya. Kenapa? Oke. Karena ini adalah sesuatu yang sangat nyata di depan mata bahwasanya segala sesuatu yang berkaitan dengan misalnya contohnya hukum ataupun kemudian keseriusan orang dalam menangani negeri ini omong kosong. Nah, menurutku Setuju. Gibran tuh adalah bagian dari bukan bagian, simbol daripada itu. Nah, karena itulah terus kemudian aku selalu bilang ya kalau mau melihat bahwa negara itu nggak serius dalam urusan untuk mengurus rakyatnya, ya lihat aja wapresnya. Nah, itu aku bilang. Baik. Itu perkataan sangat bagus sekali. Ini yang mau saya sampaikan ya, bahwa di dalam permasalahan negara kita nggak perlu ngelihat nih orang HTI, nih orang liberal, nggak usah begitu. Ya, tatkala seseorang melihat kepentingan negara dari segi ansih kepentingan negara, kemudian kita itu satu pandangan, why not begitu. Kita lagi lomba 17 Agustus pakai bakiak, nggak usah ngelihat, nggak usah nanya agamanya apa, afiliasi madhabnya kemana, nggak usah. Wah, kita punya tujuannya ke sana. Nah, ini jalan. Nah, kita punya keresahan yang sama di sini, yaitu permasalahan si Gibran ini kok bisa naik jadi wakil presiden dengan merubah keputusan Mahkamah Konstitusi yang mana kemarin pamannya sampai pingsan kan. Tatkala pensiun itu. Belain. Enggak, saya belain. Nanti saya belainnya gini. Kang, mungkin nggak sih sebenarnya aku tuh punya bias sama Gibran. Jadi maksudnya dia sama saya tuh sama-sama setelan muda. Tapi dan saya tuh kayaknya lebih keren, lebih hebat, pendukungnya lebih banyak, lebih tampan sedikit, dan lebih kaya. Lebih Cina jelas. Lebih Cina jelas. Nah, maksudnya kenapa dia yang terpilih padahal banyak anak muda atau representasi dari anak muda tuh yang lebih jago, lebih lihai dalam berpolitik, lebih ngerti dalam geopolitik, lebih paham dalam ekonomi. Kenapa nggak saya gitu? Mungkin aja Kang akan punya bias kayak gitu. Mungkin banget dan aku pikir itu adalah sesuatu yang sangat wajar. Sesuatu yang sangat wajar dan itu mungkin dimiliki oleh setiap orang-orang muda dan itu pertanyaan utamanya justru. Aku begini sebenarnya. Aku tidak ada masalah dengan orang muda, serius. Makanya ketika Paman MK bilang bahwasanya Nabi Muhammad pernah mengirim pasukan 17 tahun, namanya Al-Fatih gitu kan. Ya sudah salah datanya gitu kan ya. Dan salah tujuannya juga gitu kan ya. Sudah pakai agama salah lagi. Sudah pakai agama salah. Karena 17 tahun itu yang diangkat adalah Usama bin Zaid. Dalam rangka pembebasan Baitul Maqdis. Gitu kan ya. Artinya pas banget nih sekarang ketika misalnya Palestina lagi bermasalah, Baitul Maqdis lagi bermasalah, aku dukung Gibran sih kalau untuk memimpin kita membebaskan Baitul Maqdis. Dia yang di depan gitu. Dia yang di depan karena 17 tahun itu untuk membebaskan Baitul Maqdis. Sudah. Felix Siap ini bercanda dengan muka datar itu ya. Itu saya hampir nggak bisa itu. Dia yang di depan. Jadi melawan IDF dia yang paling depan. Oh tentu kan dia kan wakil presiden yang penuh dengan harapan masa depan. Wakil daripada aku sangat mendukung putra terbaik negeri. Jadi ini adalah sesuatu menurutku perlu kita kaji ulang sebenarnya. Lagi pula kan kalau itu Anda dukung ya? Kalau Gibran dukung tentu saja karena kan tadi sebenarnya problemnya adalah ketika dia diputuskan thresholdnya itu oleh MK untuk menempati posisi sebagai wakil presiden. Justru untuk membuktikan bias itu tidak ada, aku pengen tanya kalau Gibrannya ada, gitu kan ya. Kalau misalnya dia punya nomor HP-nya. Iya, nanti titip tanya. Saya videoin ya. Iya, titip tanya ya. Oke. Kalau andai kan bapak Anda bukan Jokowi, Anda yakin ada jadi wapres? Nah, nanti kita coba lihat jawabannya. Nanti dari situ kita bisa lihat itu bias atau Nah, Kang, jelas gak bakalan lah ya, gak bakalan jadi kalau bukan anaknya Jokowi. Itu kan satu-satunya prestasi Gibran tuh, jadi anaknya Jokowi itu. Justru mau nanya sama Kang. Santai dong. Anda cepet banget. Cepet banget. Aku masih ada berapa pertanyaan. Iya. Enggak, ya itu. Jadi saya tuh berpikirnya gini, Kang.
dulu tuh korupsi, penyelewengan itu tuh ditutup-tutupi. Jadi bahkan orang paling korup sekalipun malu untuk tampil. Nah ini kok terbuka terang-terangan. Bahkan dibuka, bahkan dalam perdebatan presiden pun itu dibuka, dan Anda jangan kayak anak kecil. Kalau mau dukung ya silahkan, kalau enggak ya jangan. Lah berarti dia sendiri ngaku gitu. Tapi kan sebenarnya itu kan bisa jadi bias Anda ya. Duh, kok jadi nyerang saya? Enggak, tapi Nah itu betul, itu yang dikatakan Guru Gumpul di sini betul. Jadi eranya Prabowo itu dari kampanye itu sudah seolah-olah ada normalisasi atas katakanlah apa markup barang begitu. Itu ada tuh, jejak digitalnya ada, dan sayangnya memang jadi kalau Gibran masuknya dengan cara yang benar, dia dipilih tanpa keputusan MK dan lain-lain. Masih ada nggak sisi positif? Mungkin aku nggak akan sebut dia secara out loud gitu kan ya. Artinya fair and square kan gitu kan ya. Tapi coba bayangin ya, kalau kita lihat sekarang polanya ya, Kaisang kan juga melakukan pola yang sama ya. Artinya tiba-tiba baru 2 hari jadi kader partai, tiba-tiba bisa jadi ketua kan ya. Dan aku malasnya tuh memang benar kata Panji. Aku seneng banget ketika Panji punya quotes cut that stupid shit. Gitu kan. Kenapa? Karena Indonesia tuh menurutku terlalu banyak stupid shit. Artinya adalah terlalu banyak omong kosong yang terus kemudian diulang-ulang sehingga orang tuh kayak mengkaburkan sesuatu yang harusnya dikatakan. Sebenarnya semua orang sudah ngerti sebenarnya. Tapi ini cuma sekedar dalam tanda kutip ya. Kenapa kamu nambah-nambahin sesuatu yang kayak nggak penting gitu? Contoh misalnya kayak gini ya. Kalau nggak salah siapa ya, Fahri Hamzah kalau nggak salah. Fahri Hamzah tuh ketika dimintain komentar tentang Gibran yang dilulusin jadi MK, dia bilang begini, dia bilang adalah itu adalah bukti bahwa saya pemerintahan ini komitmen pada anak muda, bahwa semuanya boleh untuk masuk dan mengajukan diri sebagai wakil presiden. Aduh, bullshit. Kan begitu kan, itu cuma omong kosong. Menurutku serius nih, sepintar Fahri Hamzah gitu kan. Aku tahu Fahri Hamzah pintar banget orangnya gitu kan. Sepintar Fahri Hamzah ngomong gitu, seriously gitu kan ya. And you think everyone will Oh gitu ya. Iya. Paham kan ya? Iya. Pikirnya kita bodoh. Semua orang makan itu gitu maksudnya. Ya lucu banget sih maksudku. Nah ini sebenarnya salah satu saya bikin konten jubir rezim ini karena jubir rezim yang lain tuh pada sorry. pada bener. Aku kalau mau siapa tadi? Fahri Hamzah. Oh gitu. Jubir rezim yang lain pada Saya nggak ngomong Fahri Hamzah. Jubir yang sekarang Bakom, kan Pak Hasan Nasbi bukan, sama Pak Kodari. Kodari. Apapun itu pemerintah misalnya BGN ditanya ini kenapa gini, pasti jawabannya absurd. Apa ditanya apa jawabannya absurd. Menteri juga gitu. Saya kalau jadi Fahri Hamzah misalnya ditanya ini gimana Gibran, ya bang sorry bang, gitu aja. Sorry bang, emang caranya begini bang. Izin bang. ketua. Izin bang, ya emang ini emang agak curang sih bang. Tapi memang benar sih. Begitu daripada ya ini kan. Tapi kenapa nggak sekali-kali Gibran ada di sini gitu ngobrol bareng sama kita gitu? Kenapa nggak sekali-kali kayak gitu? Anda pikir Anda siapa? Oh iya. Terima kasih Pak Ustadz. Iya. Ini siapa berpihak pada siapa? Enggak, maksudnya gini. Kalau Guru Gumpul itu jangan ngomongin agama aja begitu ya. Orangnya asik kok. Jangan ngomongin agama itu bahaya ya kalau diobrolin itu. Kalau salah, tidak memiliki dasar pengetahuan yang kuat, pola pikir yang ajak, aduh itu susah kesananya, mencelakakan orang akhiratnya begitu ya itu permasalahan Guru Gumpul itu di situ saja ya. Yang lain-lainnya saya tidak berkomentar, bukan berarti tidak ada yang salah juga, yang lainnya saya tidak berkomentar, tapi orangnya asik begitu kan. Masyarakat itu marah banget kan, masyarakat itu kesal banget dan dia tuh butuh sebuah selokan untuk kata-kata busuk paling kasar itu keluar ke situ gitu. Biasanya kalau udah keluar gitu tuh udah tenang gitu, dan setidaknya tuh ada orang yang mau menerima itu semua. Iya, setelah ngomong biasa mukul sih orang. Enggak, gini, saya pas ikut kampanye Gibran. Kalau Panji bilang dia ngantuk, dia bukan ngantuk. Iya, apa tuh? Agak mager sih dia. Saya pernah ke satu kota di NTT, di Kendari kalau nggak salah. Penonton tuh udah nunggu berjam-jam. Dia naik panggung, cuma terima kasih orang-orang sudah datang ini, balik lagi. Serius? Sampai di bandara Coki ngomong gini,
Mas tadi ngapain sih lu? Nggak jelas banget. Tenang, sudah diwakili sama Coki. Kenapa Coki nggak dilaporkan? Soalnya satu pesawat. Iya, satu pesawat ya. Enggak, itu tanggapan masyarakatnya gimana? Cuman terus balik lagi. Enggak, soalnya abis itu ada Unmesh nyanyi. Jadi kayak kita Iya. singelong gitu. Betul. Dan saya nggak tahu Gibran memang tipikal orangnya begitu. Iya. Maksud dia diundang ke kampus nggak datang gitu, saya nggak tahu. Jadi Iya, kalau dia dikasih- kesini pun dia juga pasti acara apa ini? Tapi nggak apa-apa sih, walaupun dia datang cuma untuk hai guys. Gitu nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Oke, silakan. Iya. Ya karena kalau di hadapan orang-orang yang kritis bisanya cuma demikian Gibran itu. Nggak bakalan berani beradu beradu intelektualisme beradu intelektual nggak bakalan mau Gibran itu karena nggak punya juga. Saya pernah inget pidato Hitler tuh pernah gitu dah. Dia nungguin orang kan banyak, Ya. terus dia keluar, kita harus menang. Wih, Terus pulang turun lagi gitu. Habis itu ada Unmesh nyanyi. Apa maksud Anda Gibran tuh tiru Hitler? Enggak, iya. So, Hitler tuh jago ngomong, berwibawa, Iya sih, kuat, Oke. pemberani, dia Betul. maju paling duluan dalam perang, betul. dia pernah kena gas gitu kan. Jadi Hitler tuh sangat-sangat powerful dan Oke. sangat-sangat kuat. Apa are you implying? Udah mulai pecah dia. Iya, iya. Oke, kalau ya tadi kita udah bahas cara Gibran itu salah. Ya. Saya juga sebagai buzzer, sebagai jubir suruh ngebelain itu aku sorry banget. Itu yang paling jenius menurut Iya, aku nggak bisa ini. Makanya mending kalau salah yang Iya. aku, ya oke salah deh. Benar, karena Nah, kalau itu orang berarti sudah ini konflik. iya berarti Benar. konfliknya. Kita juga nggak bisa ngomong apa-apa kan. Iya, yang marah kan ini kan bahkan ada yang bilang anak haram demokrasi. Iya bang, sorry bang. Iya, insya Allah nggak akan terjadi lagi bang. Iya, Ampun, bang. betul. Gitu. Betul. Sebentar, ini kejujuran di dalam bernegara. Jadi kita tuh jujur lah ya. Kita ini negara demokrasi apa negara mafia begitu. Kalau negara mafia ya biar kita sedari anak kecil begitu berusaha untuk jadi mafia yang bagus. Kayak kemarin ada organisasi Yakuza tuh ya sekalian. Gus siapa itu? Gus Tuba kalau nggak salah ya. Oh saya tidak melihat itu buruk enggak ya. Cuman ini kan supaya kita tuh jelas lah arah negara kita tuh bagaimana begitu. Apakah kita itu negara Pancasila atau kita itu negara kerajaan. Jadi supaya kita juga dari kecil berusaha untuk menjadi raja. Emang bisa. Kejujuran itu yang penting. Nah kalau misalkan mau si Gibran jadi naik, kata Jokowi begini, udahlah Gibran naik begitu ya. Ini sudah bukan demokrasi lagi, kan jelas kita. Tapi kalau misalkan tipu-tipu kayak gini, dibodohin masyarakat. Emang kita bego? Ya kan enggak. Ya kecuali yang bego. Siapa? Termuls. Nah, daripada ngeles gitu apa tadi Fahri Hamzah ya. Iya, berusaha untuk menjelaskan tapi semua orang udah tahu bahwasanya itu adalah sesuatu yang nggak terjadi yang Benar, sesungguhnya. apalagi tadi bawa-bawa agama, bawa-bawa agama salah lagi. Iya, itu kan salah makin lagi. memperburuk. Ya Allah udah salah ngelesnya, ngeles aja salah gitu. Itu dia tuh. Itu mesti belajar untuk ngeles yang betul. Makanya aku kalau diberi kesempatan mau Kurang jadi banyak orang Madura tuh di pemerintahan. Iya, kenapa pemerintah nggak nge-hire orang kayak Akang yang banyak gitu atau Akang diangkat jadi menteri? Iya, saya kalau diajak di sana, saya mau jadi divisi komunikasi pemerintah. Nah iya. Oh, menggantikan Pak Kodari. Siapapun itu, jadi kalau ada masalah, BGN bikin salah, diam kamu BGN. Sini dulu, Gua saya dukung deh. tulisin teksnya. Gue dukung Tretan menjadi Bakom. Bakom ya. Bakom. Karena aku gini, ini mereka ada skripnya nggak sih? Gitu. Gak ada kayaknya. Saya dan Coki itu juga Oh, sering. pokoknya ada. Ah, Pokoknya ada skripnya. ada skripnya. Ada, kayaknya tapi ya. pokoknya. Oh pokoknya. Pokoknya ada. Iya. Enggak, aku dan Coki itu berangkat dari ini, Pak Ustadz. Kalau ada artis kena kasus kan klarifikasi. Betul. Kita tuh sering nge-rate klarifikasi mereka. Iya. Nilainya berapa? Kalau lihat teks terus kepanjangan, pura-pura nangis itu pasti fail. ChatGPT. Kita udah pengalaman. Jadi kalau pemerintah Karena pernah klarifikasi juga kan. pernah klarifikasi juga. Jadi kalau ada salah, ya satu paling Indonesia pengen dengar adalah maaf. Iya, kalau enggak diem. Diam. Tahu nggak salah Jangan satu ngeles yang juga. Aduh janganlah diam. Ya, tapi Jokowi nggak diam juga sih ya. Ya kalau ada salah ya apa? Ya akui begitu. legend banget untuk klarifikasi tapi pakai diem. Oke. Ariel Hari. Ariel kenapa? nggak ngomong kan?
Ketika kena kasus udah diem kan gitu kan ya. Maksudnya nggak ngomong kan. Karena kalau ngomong biasa tambah parah kan. Itu ya. Benar. Nah udah showing aja gitu, maksudnya dia kalau dia udah berubah misalnya ataupun kalau dia sudah ibaratnya sudah tidak lagi seperti itu gitu, atau berusaha untuk mending tapi dengan perbuatan. Tapi kalau pemerintah kan nggak bisa gitu. Misalnya Mbak Komeh ditanya gimana soal Gibran jadi wapres, diem doang. Inilah pemerintah kita bungkam terhadap malah begitu. Tapi Kang Felix, saya juga pernah nanya hal ini ya ke pemerintah. Ini kenapa sih kayak gini terus? Terus kata pemerintah tuh ngomongnya gini, kita tuh ada di posisi mau ngomong kayak gimana pun pasti dicerca sama rakyat. Jadi mendingan diem aja. Terus saya tuh bilang, ya masalah utamanya itu adalah karena kalau ngomong tuh salah. Bukannya menenangkan. Coba ada kejadian kan, ini ada dikasih kepala babi, malah dikatain makan aja. Kayak misalkan dikasih babi, makan aja lu tuh babi, kan kayak gitu kan perasaannya tuh. Nah coba kalau udah itu dia minta maaf, tapi Pak Hasan kalau minta maaf kayaknya enggak. Nggak bisa dia. Nah itulah subjek permasalahan yang dimaksud begitu ya. Jadi jangan, ini ada permasalahannya, ada media, kemudian media ini diintimidasi. Ya pemerintah ngomong sebagaimana subjek permasalahannya itu, ya objek permasalahannya, jangan malah kemana-mana. Ini permasalahannya di dalam upaya untuk mengkerangkeng media misalkan, harusnya di situ. Nah ini kan banyak sekali blunder-blundernya pemerintah itu. Gini deh, ngomong makan aja babi, itu kan joke sebenarnya. Iya joke. Itu lawak yang mungkin jangan diomongin di publik. Iya. Itu kalau ada di grup WhatsApp Anda begitu, jangan di-share ke publik. Lagi ngomongnya mukanya tuh rata gitu. Iya. Makan aja. Kan mukanya gini, makan aja. Iya. Nggak ada empatinya. Harusnya kan gimana ya sih? Ayo. Makan aja. Harusnya. Iya. Ya itu yang sering aku lihat sih. Banyak jubir negara nih ya menteri dan lain-lain. Kalau aku jadi divisi itu Bakom, ada kasus diam semua. Siapa jubir pemerintah dalam sejarah yang kita ingat yang justru baik dan komunikatif sama Harmoko. masyarakat? Oh iya. Saya masih kecil. Jelas Harmoko. Saya jaga ingat. Apa bagusnya Harmoko yang mungkin bisa ditiru nih? Pertama dia tuh sopan santun banget. Iya, pertama dia. Tapi Felix itu kelahiran berapa ya? Ada yang tahu nggak nih? Tuliskan di bawah kolom komentar ya, buat yang tahu. Saya aja nggak ingat Harmoko itu. Penerangan. Menteri Penerangan. Okay. Ya, cuma pertama dia Menteri Penerangan. Yang kedua, dia kalau ngomong itu santun. Iya. Yang parah aja cuma satu dia suka mengekat di layar emas, itu aja tuh. Nah, kalau layar emas ingat. Belum tahu kan? Jadi layar emas tuh jam 8. Trans TV. Enggak, bukan RCTI. RCTI, oke. Nah, Dia jam paling 8 tua kayaknya nih. Iya, sampai jam 10. Tiba-tiba tengah-tengah dikat sama Harmoko. Padahal kita udah mau disuruh tidur. Nah, itu tuh kita kesel tuh. Sebelah itu doang. Tapi cara dia ngomong santun. Bagus. Ya gitu. Berarti memang banyak, Pak Guru waktu itu bilang juga sudah kayak menterinya udah nggak benar kerjanya, komunikasinya juga nggak benar. Aku juga pengen jadi divisi komunikasi BGN, karena sekarang BGN lagi diserang kan. Benar. Kemarin ada pengadaan, sebelum kita bahas MBG ya, Pak Ustadz ya. BGN ini kan dari backgroundnya sendiri katanya profesor serangga dia. Iya. Menurut Anda apakah karena dia mengerti protein? Itu kakak kelasku lagi tuh. Oh, IPB. Emang beneran serangga dia? Iya kan, kalau nggak salah HPT ya, hama penyakit tanaman ya kalau nggak salah ya. Oke, saya nggak tahu. Jadi baru tahu jurusan Pak Dadan itu kan IPB, berarti kakak kelasku tuh. Nah, dan sebenarnya gini, kalau aku secara pribadi ya, aku juga tidak selalu mengharuskan bahwa saya pemimpin itu harus selalu yang paling ahli, enggak. Bahkan aku selalu ngomong di mana-mana yang namanya leader itu harus generalis. Tidak harus teknis gitu kan ya. Karena dia harus memahami setiap prosesnya kan gitu kan ya. Kalau dia terlalu teknis ya lebih baik dia di bawah aja. Tapi kalau misalnya leader itu memang harus generalis. Aku sih nggak ada masalah dengan itu sih. Dengan backgroundnya nggak ada masalah. Tapi problem utama pada MBG menurutku ada pada pertama prioritasnya sebenarnya apa? Karena gini sebenarnya. Aku tuh membesarkan anak itu adalah termasuk yang strict. Dan aku pikir negara ini kan harus memandang kita kan seperti anak-anaknya ya. Nah bagiku secara pribadi, karena aku orang Cina, aku diajarin benar bahwasanya makanan itu tidak lebih penting daripada tujuan hidup.
Jadi Sun Tzu tuh pernah Sun Tzu pernah ngomong gini, kalau andaikan ada 3 pada sebuah bangsa, senjata, lalu makanan sama harapan. Kalau ada yang harus diserahkan terlebih dahulu, ya pasti senjata. Karena orang makan pasti bisa buat senjata. Dan harapan tetap bisa perang. Nah, tapi kalau ada 2 di antara harapan dan makanan yang diserahkan, makanan dulu yang diserahkan. Kenapa? Karena orang punya harapan tetap bisa berperang walaupun nggak ada makanan. Tapi kalau ada orang punya senjata, orang punya makanan, nggak punya harapan, maka dia percuma, dia akan defect kepada musuhnya. Sayangnya sepertinya begitu ya, harapan orang-orang Indonesia itu sekarang ya dimatikan oleh pemimpin-pemimpinnya sendiri. Gimana kita berharap ada penegakan hukum yang adil, tidak ada. Kita berharap ada distribusi ekonomi yang adil, ya sulit, dan lain sebagainya. Ya, untuk pemimpin yang benar sih. Itu yang menurutku, ngapain kita kasih makan kalau kita nggak kasih tujuan hidup ini untuk apa masalahnya. Ada orang bilang gini, orang stunting nggak bisa diajarin. Masalahnya adalah, nih coba lihat ya, logikanya ya. Mohon maaf, ketika Pak Dadan bilang sama Pak Prabowo, bahwa kita menyembeli satu hari berapa ribu kami? 17.000 sapi ya. Aku lupa lah, nanti coba dikoreksi ya. Dan berapa lele, satu anak berlele sehari misalnya kan ya. Nah, kita nggak bahas itu, tapi respon Pak Prabowo tuh menurutku epic tuh. Pak Prabowo tuh bilang sesuatu yang menjadi fakta yang harus kita garis bawahi. Yang beliau bilang adalah, wah Masya Allah ya, nggak ada Masya Allah kayaknya. Iya, wah luar biasa ya. Kayaknya dulu di zaman aku, ketika aku masih jadi tentara, kami nggak makan semewah itu. Artinya kita harus tahu bahwa Pak Prabowo yang luar biasa ini adalah produk daripada makanan yang tidak ideal. Artinya Indonesia tuh sudah menjalani itu sudah lama dan tidak. Ya pantesan begitu. Nah ini mah argumennya jadi penting MPG. Prabowo itu produk dari makanan tidak ideal, makanya kacau kayak gini. Nah supaya kita tidak punya pemimpin sehancur itu, jadi MPG itu jadi penting. Aduh ini jadi salah nih logikanya nih. Ideal kita bisa menghasilkan orang-orang sekualitas itu, sama kayak Pak Habibie, sama kayak Pak Harto dan segala macam kekurangannya dan segala macam. Pak SBY itu adalah hidup semua dalam kekurangan. Maksudnya bukan seperti sekarang yang dimanja-manjain. Tapi kemudian kalau kita lihat mereka punya apa? Mereka punya sebagai generasi pionir tuh mereka punya sesuatu yang mereka mau lakukan pada Indonesia gitu maksudnya. Itu dulu sebenarnya. Nah, problematikanya itu tidak akan pernah dicapai kalau guru-gurunya masih mikir. Makanya aku bilang harusnya semua dana itu dikasih ke guru-gurunya semuanya. Kok bisa? Aku pikir longsong nggak ya guru-guru ya zaman sekarang ya. Dia masih mikir gini, gua masih ngontrak, masih freelance gitu kan. Sementara ngelihat orang-orang dipecatin kan? Dipecatin. P3K dipecatin ribuan orang. Karena untuk efisiensi, untuk diserahkan anggarannya ke sini. Nah, kemarin baru diangkat P3K itu ya. Iya Kak, sudah dipecatin lagi. Kemarin kan baru diangkat, seneng-seneng itu ya di Garut itu sampai banyak orang itu syukuran begitu, bawa bunga. Sementara terus kemudian dapur-dapur bagian terus kemudian akhirnya diangkat kan jadi ASN kan atau P3K tadi. Lalu terus kemudian gaji yang nyuci piring itu bisa lebih gede daripada guru. Nah aku pikir kita serius nggak sih untuk ngembangin Indonesia? Bukankah kita sudah bilang pada pembukaan Undang-Undang Dasar mencerdaskan kehidupan bangsa itu amanah konstitusi itu katanya Undang-Undang Dasar 45. Nah kalau kita serius untuk itu nggak ada loh di situ untuk ngasih makan, mensejahterakan tapi tidak ada kasih makan. Dan kita harus tahu bahwasanya ini memang selalu kayak apa ya, kayak lingkaran setan, makan dulu atau belajar dulu, makan dulu atau belajar dulu. Tapi dunia sudah membuktikan di mana-mana penelitian satupun nggak ada yang salah bahwasanya yang namanya pendidikan itu investasi terbaik. Kang, saya berpihaknya nggak sama Kang. Santai. Saking meyakinkannya. Baik, itu sepertinya apa ya? Itu argumen argumen bagus begitu atas apa? Atas bahwa fokusnya pemerintah itu harusnya kemana ya. Dan ala kulli hal kalau nanti misalkan penyebaran ekonomi juga jadi ya gimana ya, yang namanya proyek pemerintah itu dia pasti ada yang diuntungkan, pasti ada yang tidak. Cuman ini argumennya bagus kalau yang pertama kali harus diselesaikan itu adalah pendidikan ya ala kulli hal lah. Jadi kita ngobrolin apa tadi? Ngobrolin Gibran ya sama KMBG, demikian. Ini saya cuma agak senang saja begitu ya. Saya baru kali ini mendengarkan guru gembul, kemudian tidak ada tidak ada perkataan yang geli di telinga begitu ya. Kalau Felix Yao sih problemnya tidak terlalu banyak. Jadi sudah biasa juga saya mendengar perkataan Felix Yao, tidak ada masalah begitu.
Nah itulah ya. Jadi apa? Ya Gibran itu pada akhirnya digugat oleh semua golongan, mulai dari liberal, HTI sampai Asy'ari. Demikian, wallahu taala alam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.